Berlanjut di cerita Xiaoyan. Memasuki alam pil, Xiaoyan mengamati daerah sekitar. Xiaoyan mampu merasakan bahwa kelilingnya terdapat sebuah energi yang sangat besar, namun ada secerca kekerasan. Menciptakan alam adalah kekuatan dewa yang hanya mampu dimiliki oleh seorang elit doseng. Sungguh menakjubkan. Taktik menara pil ini tidaklah buruk. Mereka mengubah semua peserta ujian menjadi pekerja untuk mencari dan mengumpulkan bahan obat-obatan yang telah disebutkan. Xiaoyan akan mencari 3 hal yang tertulis dari peta yang didapatkannya, diantaranya adalah jamur daun 9 inti naga, kemudian yang kedua bubur buah spiritual darah iblis, kemudian yang ketiga rumput abadi menaik. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang mudah, dikarenakan ukuran dari alam pil tersebut cukuplah besar dan luas. Di dalam peta itu juga ada sebuah indikasi simbol merah, yang dimana mungkin saja lokasi yang ditandai itulah tempat di mana 3 bahan obatnya bisa ditemukan. Sementara memikirkan itu, tiba-tiba saja ular piton raksasa muncul dari bawah tanah. Tampak diperlihatkan, dia sedang bertarung melawan seorang alkemis. Pertarungan makin memuncak sampai alkemis itu pun menghantam kepala ular raksasa tersebut, menyebabkan ledakan yang membuatnya hancur seketika. Xiaoyan menyaksikan kristal kuning tua muncul dari bawah tanah, dan benar itu adalah ramuan obat langka yang bernama Tanah Rehmania Glutinosa. Sebuah ramuan yang terbentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Bahan tersebut bahkan bisa disuling menjadi pil yang sangat menakjubkan untuk menekan pemberontakan di dalam tubuh. Usia tanaman itu berumur 100 tahun sebesar kepalan tangan, tetapi tampaknya alkemis berbadan besar itu memiliki temperamen yang buruk. Bahkan peserta lain pun tidak berani untuk memprovokasinya. Dengan tegas dia lantas berkata, "Pergilah jika kalian tidak ingin mati." Namun baru saja dirinya ingin menyimpan ramuan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, tiba-tiba saja Xiaoyan berkelebat menyambar benda tersebut dari tangan orang itu. Apa yang dilakukannya bukanlah sebuah perundungan. Memberikan pelajaran kepada orang yang jahat merupakan hal yang paling pantas dilakukan. Pada awalnya lelaki bertumbuh besar itu jelas tidak terima. Namun saat menatap yang mampu merasakan bahwa pemuda ini setidaknya adalah seorang elit dozong, pertarungan akhirnya tidak bisa dihindarkan. Orang itu bernama Huang Yi. Xiaoyan ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat dengan mengeluarkan boneka iblis bumi. Huang Yi mengeluarkan sebuah keterampilan mengubah langit menutup kuali untuk menahan serangan boneka iblis bumi, namun tampaknya pertahanan tersebut mampu dihancurkan. Retak berkeping-keping, sehingga terlintas di benaknya bahwa meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda yang dihadapinya sekarang. Tetapi tampaknya dilihat dari situasi dia mulai berpikir untuk melupakan tentang mendapatkan sedikit harta karunnya, malah yang lebih penting sekarang adalah memikirkan bagaimana cara agar bisa kabur dengan selamat. Huang Yi akhirnya menyesali keserakahannya karena hanya diam buru-buru mengatakan kepada Xiaoyan, bahwa kawan, aku akan pergi sekarang, aku telah salah paham. Tapi Xiaoyan tidak ingin berbelas kasih. Tinju terkepal berkekuatan penuh tiba-tiba mendarat dengan keras tepat di bagian belakang punggungnya, membuatnya sampai muncrat darah. Huang Yi menghardik dengan amarah, bocah yang sangat kejam. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk hidup tenang. Kedua temanku juga telah memasuki alam pil ini, mereka akan datang demi membalaskan dendam kepadamu. Xiaoyan berkata, aku juga tidak keberatan untuk mengantarkan teman-temanmu menuju ke alam kematian. Huang Yi membalas, sungguh bocah yang tidak tahu sopan santun. Aku akan mengingat semua perbuatanmu dan alangkah baiknya kau harus meninggalkan nama, setidaknya dengan begitu aku bisa tahu siapa yang telah mengalahkanku. Xiaoyan tidak ragu dan tidak takut untuk menyebutkan namanya. Namun Huang Yi ternyata adalah inti permasalahan baru baginya, sehingga Xiaoyan tidak ingin berlama-lama tinggal di tempat tersebut. Dia harus segera mendapatkan 3 harta karun alam pil, sesuai dengan urutan daftar obat yang telah diterima. Karena jika sampai terlambat, maka tentu saja kehilangan kualifikasi untuk memegang juara menara pil. Xiaoyan segera menyimpan harta tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Benda langka semacam itu tidak disangka akan ditemukan di alam pil. Karenanya mungkin saja masih ada sesuatu yang jauh lebih berharga di bawah tanah. Pencarian akhirnya terus berlanjut. Xiaoyan memasuki kedalaman dari lubang Tanah Rehmania Glutinosa demi mencari benda berharga lainnya, sebelum pada akhirnya, dia lantas menemukan batu giok putih salju, yang dimana batu tersebut merupakan permata misteri yang juga terbentuk dari kekuatan tanah.
Bahkan bisa digunakan untuk melatih penyempurnaan pil obat-obatan, efeknya cukup mengesankan, bisa menekan energi liar serta kekerasan di dalam tubuh. Xiaoyan menghisap inti giok tersebut. Dengan mendapatkan hadiah semacam itu manfaatnya sudah 2 kali lipat dari setengah usaha yang telah dia latih. Benda berharga tersebut sangat berguna di masa depan, bahkan setelah menyaksikan dengan sangat fokus, permata tersebut ternyata memiliki sebuah cairan yang bernama sumsum inti jiwa. Xiaoyan terkejut dalam pandangan matanya. Sumsum inti jiwa adalah sejenis harta karun yang sangat unik, terlebih lagi cairan berharga itu sangatlah diminati serta sangat dicari-cari oleh semua alkemis di seluruh benua, yang manfaatnya mampu mengasah, serta menempa jiwa seseorang. Keberuntungan yang didapatkan oleh Xiaoyan kali ini merupakan awal dari perjalanannya. Alam pil ini benar-benar sebuah surga bagi para alkemis, perjalanan terus ditempuh. Di luar lereng pegunungan, tanpa diduga Xiaoyan mendengarkan sebuah suara kerumunan para pesaing menara pil. Di sana juga ada Song Qing, tampaknya mereka berkumpul, dikarenakan tempat ini adalah lokasi dari 10.000 pegunungan sumber obat-obatan. Song Qing memperlihatkan sebuah rute yang tergambarkan di peta bawah simbol yang mengarahkan mereka ke tempat tujuan sudah ada di depan mata. Dia lantas mengatakan kepada para peserta yang lain bahwa berdasarkan yang kutahu, ada banyak binatang sihir yang tersebar di pegunungan obat. Selain itu pemimpin mereka telah mencapai peringkat yang ke-7 setengah langkah kaki sudah akan menuju ke tingkatan 8. Bahan obat yang dijaganya merupakan daftar item yang sangat kami butuhkan. Karenanya jika kita bertindak sendirian maka tentu saja mustahil untuk mendapatkan item yang kalian cari, sehingga dengan sebab itulah kami berkumpul. Aku memiliki sebuah saran untuk sementara waktu bekerja samalah satu sama lain, demi menangani binatang buas tersebut. Dan setelah kita mengalahkannya, maka binatang sihir bawahannya tidak akan berani untuk menyerang lagi. Tetapi tentu saja aku tahu kalian mungkin khawatir, sebab itulah kita akan membuat kesepakatan sebelum kita menghabisi binatang buas itu, tidak diperbolehkan untuk menyerang teman sendiri. Siapapun yang melanggar perjanjiannya, maka kami akan menggunakan kekuatan gabungan untuk memberikan tuntutan. Apakah kalian setuju? Kata-kata yang diucapkan oleh Song Qing merupakan solusi terakhir, yang dimana hal itulah jalan yang bisa mereka tempuh, dengan cara bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Xiaoyan merenung, apa yang direncanakan oleh Song Qing jelas merupakan pembentukan kekuatan gabungan yang cukup kuat. Dengan adanya kerjasama itu, jelas beberapa binatang sihir yang berada di pegunungan, obat-obatan tidak akan mampu bertahan untuk menghadapinya. Tetapi Xiaoyan berbeda. Dia masih memiliki rencana lain, dan lebih memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun baru saja yang hendak berbalik untuk pergi, tiba-tiba saja 3 sosok manusia lantas menyergapnya dari atas, mengatakan, akhirnya kita bertemu lagi Xiaoyan.